Gadis dalam gaun halus ini sedang menggali es dalam cuaca dingin -26 derajat. Tangannya terus-menerus memahat, karena ini adalah waktu untuk mencuci pakaian hanya setahun sekali. Pertama dia membuat 4 lubang di es dan kemudian menggunakan 4 lubang ini sebagai titik untuk memotong lubang. Kemudian dia menggunakan penjepit untuk mengangkat es di bawah. Ketika dia mengangkat balok terakhir, dia hampir tersandung, untungnya dia bisa mengangkatnya pada akhirnya. Sekarang dia mulai memasukkan pakaiannya ke dalam lubang es untuk dicuci, tangannya meremas-remas pakaian itu sampai memerah. Orang lain tidak bisa merasa kasihan ketika mereka melihatnya. Sulit baginya untuk mencuci pakaian dalam cuaca seperti ini. Lapisan salju tebal menghalangi jalannya ke jemuran. Dia berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Dibutuhkan setidaknya 3 hari untuk mengeringkan pakaian, tetapi kita harus melihat bagaimana cuacanya. Setelah dia selesai mencuci pakaiannya, dia menggunakan lubang es sebelumnya untuk mandi untuk menghemat uang untuk menggali. Begitu dia duduk, seluruh tubuhnya membeku, tetapi setelah beberapa saat, dia sangat nyaman. Dia berpikir bahwa cara ini bisa membuatnya hidup lebih lama. Setelah mandi, pergilah ke api unggun untuk menghangatkan diri, lalu sering minum segelas anggur untuk menikmati keindahan dunia. Ini adalah hari paling bahagia tahun ini. Hidup gadis ini mungkin kalian tidak bisa bayangkan. Dia mencelupkan tangannya ke dalam air dengan suhu -26 derajat Celcius. Kemudian cuci dan keringkan pakaian di badai salju. Setelah mandi, nyaman untuk mandi untuk kenyamanannya. Di daerah yang tertutup salju ini, hanya dia dan seekor anjing yang bergantung satu sama lain untuk hidup. Setiap hari dia bermain ski dengan anjingnya. Dan suaminya hanya pulang 2 kali setahun. Kehidupan sehari-harinya sangat sederhana dan hambar. Selain menggambar gambar yang bahkan tidak bisa dia rasakan, dia juga memutar musik untuk anjing. Gadis itu berkata bahwa hidup seperti itu membuat dia merasa seperti menemukan dirinya sendiri. Gadis itu datang ke es setebal 40 cm, lalu pahatnya begitu kuat hingga dia tidak bisa bernapas. Tapi hanya memikirkan suaminya pulang besok membuat hatinya semakin bersemangat. Jadi semakin dia memahat hasilnya memahat sampai ke bawah. Berpikir bahwa suaminya pulang dan mandi, dia bisa berbaring dan beristirahat. Ini pertama kali suaminya pulang jadi jantungnya berdebar tanpa henti. Mereka berdua akhirnya bisa mandi di lubang es bersama. Kemudian mengambil segelas anggur untuk menyambut suaminya kembali. Mandi sepanjang hari, pasangan itu sangat nyaman. Dalam perjalanan pulang, mereka berbicara dengan sangat gembira. Saya sangat mengagumi kemampuan mereka untuk menahan dingin, jika itu saya paling bisa menahan 5 menit. Ini mungkin gadis paling kikir di dunia. Satu baju dipakai selama 22 tahun. Bahkan kertas toilet dicuci untuk digunakan kembali. Semuanya rusak sampai merentangkan. Gadis kikir ini adalah pekerja keuangan di New York City yang mewah. Dia tidak pernah melewatkan sale promo sebelumnya. Sebuah kemeja diskon hingga $10 saja. Dia menuangkan banyak koin, ingin penjaga toko menjualnya kepadanya seharga $5. Pemilik toko tidak setuju sehingga dia hanya bisa pergi. Dia juga mengambil sapu tangan di sakunya untuk dikeringkan dan kemudian terus menggunakannya meskipun ada mata diskriminatif dari orang luar. Semua perabotan di rumah adalah yang dia ambil di tempat sampah ketika dia pulang kerja. Selama masih bisa digunakan, dia akan membawa pulang semuanya. Sofa ini adalah yang dia temukan di depan pintu asrama. Tempat tidurnya juga kasur yang dibuang orang lain. Dia merasa bahwa selama dia bisa tidur, dia tidak boleh menyia-nyiakan 1 sen pun. Dia tidak menggunakan dapur untuk membatasi tagihan listrik dan air. Setiap kali ada tamu, baru membawanya keluar untuk digunakan. Tidak hanya itu, dia belum membeli pakaian dalam selama 10 tahun ini. Sejauh yang dia ingat, terakhir kali dia membeli pakaian dalam adalah pada tahun 1988. Dia juga tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membeli perlengkapan kebersihan. Semuanya adalah item tes yang dia dapatkan dari mall. Toko-toko pasti sudah tidak asing lagi dengan dia, bukan? Dia tidak hanya kikir dengan dirinya sendiri, tetapi juga kikir dengan teman-temannya. Dia pasti orang yang paling kikir di dunia ini. Baru saja, dia menerima telepon bahwa seorang teman yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui akan datang ke rumahnya untuk makan. Orang biasa seperti dia yang tidak mengeluarkan uang sepeser pun panik. Malam ini pasti tidak bisa lari. Dia membolak-balik barang-barang di rumah, menemukan beberapa item percobaan gratis yang dia pesan secara online sebelumnya. Tapi bagaimana barang ini bisa cukup?
Tidak ada pilihan lain, dia harus mengenakan kemeja berusia 20 tahun, membawa tas, dan pergi keluar. Ternyata dia pergi ke area restoran untuk mengobrak-abrik tong sampah mencari makanan untuk mentraktir teman lamanya. Keberuntungannya cukup bagus hari ini. Ketika dia membuka tutup tempat sampah, dia sangat gembira. Karena yang ada di dalamnya adalah yang perlu dia beli. Meskipun makanannya tidak terlihat segar, tidak apa-apa asalkan bisa dimakan. Ketika dia membuka kotak kedua, dia terkejut karena masih ada sebungkus coklat di dalamnya. Apalagi ada beberapa kotak kue yang sudah expire. Dia merasa bahwa malam ini benar-benar beruntung. Merasa sangat beruntung, dia pergi ke toko roti dan menemukan sekotak pai ayam. Mungkin baru dibuang hari ini, lihat tanggal kadaluarsanya, baru expire baru berapa hari. Tapi baginya tidak masalah dengan barang yang baru expire berapa hari. Kemudian dia menemukan sekotak kue lagi. Melihatnya, itu masih sangat bagus, masih bisa memakannya. Adegan di depan dilihat oleh staf toko roti. Tapi gadis itu tidak peduli dan terus menggali makanan. Staf toko roti melihatnya berpakaian compang camping dan tidak mengatakan apa-apa karena mereka mengira dia adalah seorang pengemis. Gadis itu diam-diam tersenyum, untungnya dia mengganti pakaian baru keluar. Setelah kembali ke rumah, dia mulai sibuk memilah-milah rampasan yang diperoleh malam ini. Kemudian masukkan sisa makanan ke dalam panci untuk dimasak lagi. Sambil menunggu makanan dimasak, ini juga saatnya dia menyambut teman-temannya.